Banyak teman saya tadi pagi mengirim WA. Buat apa kok Mas Eros ikut-ikutan orang stres? Oke, saya tidak sedih lihat ini. Kalian yang terpampang wajahnya di sini, menurut saya ini satu kehormatan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Oke, saya mau tanya dulu. Coba dengarkan semua ya. Yang mau ngobrol di belakang dikeluar aja. Ya. Coba dengarkan baik-baik. Mas Suryo, you harus jawab tegas. Sini, tuh. Tanya, ini saksinya ya. Saya mau tanya Anda. Sampean itu katanya diundang ke UGM, betul? Datang ke UGM waktu udah betul kan? Diterima wakil rektor. Ya. Oke, pertanyaan saya sekarang. Anda itu ngelihat nggak skripsi yang diberikan oleh wakil rektor kepada Anda? Saya melihat sebuah skripsi dengan tulisan Joko Widodo, tapi nggak tahu itu siapa. Nggak penting. Ya. Pertanyaan saya, Anda lihat nggak? Tidak hanya lihat, tapi pegang barangnya, sentuh barangnya. Udah dipegang. Pertanyaan kedua, difoto nggak? Difoto dengan kamera profesional, kamera yang bisa mendeteksi itu perbedaan warna dan hasilnya bukan hanya JPEG, bukan hanya Joint Photographic Excerpt Group, tapi RAW. Teman-teman media pasti tahu artinya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Anda ini kan lulusan UGM. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Mungkin nggak Anda dapat ijazah tanpa skripsi? Itu kata Pak Asmuni, yang mustahil. Tidak. Saya nggak tanya Asmuni, saya tanya Anda. Anda harus jawab jelas ya. Jangan pakai bercanda sama saya. Ya. Oke? Tegas. Anda mungkin nggak dapat ijazah tanpa skripsi? Tidak mungkin. Pertanyaan saya, ngapain ngejar ijazah? Ngapain ngejar ijazah? Itu yang mereka giring. Kalian harus mendapatkan ijazah. Saya berani jamin, ijazah itu pasti gak akan ada keluar. Kalau kuncinya tuh di ijazah, ya, di skripsi. Ngapain ngutik-ngutik ijazah? Wes dan Jokowi monggo PN kono, gitu kan? Itu bahasa Inggrisnya gitulah ya. Kalau Anda bisa buktikan bahwa skripsi itu tidak benar, kira-kira ijazahnya benar enggak? Tidak mungkin ada ijazah benar kalau skripsinya tidak benar. Mbak Tifa ya, tolong ya. Ini bukan ijazah yang... Teman-teman, kembali lagi di channel kita. Tadi kita telah menyaksikan bersama cuplikan video daripada Eros Jarot yang minta Roy siap tunjukkan daripada bukti ijazah Jokowi yang dia yakini dan dia udah pastikan bahwa itu palsu, hingga desak Kapolri dengan skripsi. Budayawan Eros Jarot dan Roy Suryo meminta penyidik Polri tidak hanya memeriksa keaslian ijazah Presiden Jokowi, namun juga karya ilmiah skripsinya. Sebab menurut UGM ijazah tidak akan dikeluarkan jika skripsi bermasalah. Perlu diketahui Presiden ke-7 telah dimintai keterangan di Mapolresta Solo sebagai pelapor. Jika Polri menemukan cukup bukti, maka Roy Suryo dan rekan-rekannya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya teman-teman, di sini kita udah bisa mulai melihat seperti apa dan apa tadi kata Pak Eros, ya pertanggungjawabkan jika itu benar, dan jika itu salah Anda bisa jadi
tersangka. Sementara itu, Eros Jarot memberi pesan kepada Roy Suryo soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Pesan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menyoroti pentingnya bukti nyata mengenai keberadaan skripsi Jokowi sebelum meragukan keaslian ijazahnya. Selain itu, Eros meminta Jokowi tetap tenang menghadapi polemik yang berkembang dan menyerahkan proses sepenuhnya kepada pihak berwenang. Eros Jarot angkat suara terkait polemik jasa Jokowi, panggil Roy Suryo klarifikasi skripsi. Seniman sekaligus aktivis Eros Jarot menyampaikan pernyataan tegas terkait tuduhan yang menyebut ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu palsu. Dalam forum yang dihadiri sejumlah tokoh, Eros memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo untuk memberikan klarifikasi. Sorotan utama dalam pernyataan Eros Jarot adalah skripsi Jokowi yang disebut sebagai kunci untuk memastikan keabsahan ijazah sarjana yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kalau skripsinya palsu, ijazahnya palsu. Kalau skripsinya tidak ada, ijazahnya tidak ada, ujar Eros tegas. Eros menegaskan bahwa Roy Suryo pernah mendatangi UGM dan bertemu langsung dengan pihak institusi termasuk wakil rektor. Dalam pertemuan tersebut, Roy mengaku telah melihat dan memegang skripsi atas nama Joko Widodo. Bahkan memfotonya dengan kamera profesional, yaitu perkataan dari seorang Roy Suryo, teman-teman, yang sudah benar-benar datang dan juga melihat bahwa dia melihat bahwa jasanya Jokowi itu palsu. Eros kemudian mempertanyakan kemungkinan seseorang bisa mendapat ijazah tanpa menyelesaikan skripsi, dan Roy menegaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi di UGM. Dalam forum tersebut juga disebutkan bahwa skripsi yang dilihat Roy dan tim tidak memiliki lembar penguji dan tanda tangan resmi sehingga dipertanyakan keasliannya. Roy menyebut bahwa bukti itu disaksikan sejumlah akademisi, termasuk 2 wakil rektor dan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Namun jelas Roy langsung disahkan oleh Eros. Saya nggak tanya Asmuni, saya tanya Anda harus jawab jelas ya. Jangan pakai bercanda sama saya. Ya, teman-teman. Di sini Eros lebih tegas dan juga menegaskan bahwa harus dipertanggungjawabkan jika memang omongan Anda benar, kan? Dan terakhir, inilah perkataan Roy Suryo diperiksa soal dugaan ijazah palsu Jokowi, ini penjelasannya. Pakar telematika senior Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Jakarta pada Kamis terkait kasus dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Mantan Pemuda dan Olahraga atau Menpora itu mengungkapkan bahwa dirinya menjawab 24 pertanyaan dari tim penyidik. Sampai pertanyaan ke-24 dan sebagian besar dari menyentuh aspek identitas, ujar Roy Suryo kepada media usai pemeriksaan. Roy menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya telah menerima surat undangan klarifikasi dari penyidik pada 26 Maret 2025. Ia mengaku hanya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang tercantum dalam materi pemeriksaan. Kalau ada pertanyaan di luar itu,
saya nyatakan keberatan. Itu hak konstitusional warga negara menurut Undang-Undang 1945, kata Roy. Ia menyoroti kejanggalan dalam surat undangan yang diterimanya karena tidak mencantumkan identitas terlapor secara jelas. Padahal menurutnya pihak pengacara pelapor telah menyebutkan siapa yang dilaporkan. Di media disebutkan siapa pelapornya, tapi di surat undangan itu tidak tertulis. Kalau begitu kita tidak wajib memenuhi klarifikasi, tegas Roy. Roy juga mempertanyakan mengapa hanya pelapor dan pasal-pasal yang tersebut, tapi tidak dengan nama terlapor. Menurutnya hal itu berpotensi dan menimbulkan kesalahan prosedur. Sangat penting untuk mengetahui siapa yang menjadi terlapor agar proses hukum tidak menyesatkan. Kalau identitas tidak jelas, keterangan kita bisa saja nanti tidak diakui secara hukum. Ya teman-teman, dan di sini Roy Suryo udah mulai diperiksa karena diduga dia juga jadi tersangka. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.